بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan bagi kita. Sesungguhnya manusia tidak lepas dari 3 fase dalam menjalani hidup ini. Masa lalu yang telah dia lalui, masa depan yang sedang dinantikannya, dan masa sekarang yang sedang dijalaninya. Semua manusia tidak lepas dari 2 keadaan yang mengiringi kehidupannya. Terkadang ada rasa bahagia yang menjadikan senyumnya merekah, yang menjadikan hatinya tenang, yang menjadikan hatinya nyaman. Namun ternyata di sana ada rasa sedih, rasa gelisah, rasa resah yang menjadikan seseorang dapat mengeluarkan air matanya, yang menjadikan seseorang termenung dalam kesendiriannya, yang menjadikan seseorang tidak tahu harus berbuat apa. Maka semua orang pasti menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun ternyata rasa sedih, rasa resah, rasa gelisah pasti menghampiri kita semuanya. Tidak mungkin kita hidup penuh dengan kebahagiaan, tapi di sana ada ombak-ombak kehidupan yang akan menerpa diri kita. Tapi di sana ada ribuan masalah yang akan menghampiri diri kita. Ada problematika kehidupan yang harus kita jalani dan harus kita temukan solusinya. Sesungguhnya bukan hanya kita saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, semua manusia, bahkan jin pun semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Maka semua orang pasti diuji. Jangan sampai kita hanya merasa bahwa saya adalah orang yang paling berat ujiannya, tapi ternyata di sana, nun jauh di sana, orang-orang yang senantiasa setiap harinya merasa kelaparan, setiap harinya tetesan air mata mengalir, setiap harinya mungkin dirundung berbagai macam ujian. Bukan hanya si miskin yang mereka tidak tahu apa yang harus dia makan untuk esok hari, tapi juga di sana diuji orang-orang kaya yang mereka khawatir dan takut apakah hartanya akan terjaga, apakah justru dia kalah dalam persaingan, apakah suatu saat nanti dia akan mengalami kebangkrutan. Bukan hanya orang-orang yang belum menikah atau orang-orang yang sudah menikah, sudah bertahun-tahun menikah, namun ternyata belum dikaruniai anak. Tapi di sana juga ada orang-orang yang sudah memiliki anak yang banyak, tapi dia merasa sedih, gelisah dan resah tentang masa depan anaknya. Bukan hanya rakyat jelata yang mereka bingung, sedih dan khawatir terhadap gejolak politik yang tidak tahu arah kemana. Tapi di sana ada pejabat-pejabat yang kebingungan, kesedihan, resah dan gelisah. Apakah kebijakan yang akan ditentukannya akan bermanfaat bagi dia kelak atau justru akan menjadi bumerang baginya? Bukan hanya karyawan-karyawan yang resah dan gelisah, apakah pekerjaannya akan aman ataukah justru suatu saat nanti dia akan di-PHK. Tapi bos-bos perusahaan, direktur-direktur perusahaan, atau owner-owner perusahaan, mereka pun bersedih, resah dan gelisah. Apakah perusahaannya akan tetap aman ataukah suatu saat nanti dia akan mengalami kebangkrutan dan dia akan menjadi orang yang sangat miskin. Semua orang pasti akan merasakan yang namanya kegelisahan. Semua orang pasti akan merasakan yang namanya kesedihan. Terkadang seorang laki-laki yang terlihat di luar sana berjalan dengan tegap dan gagah, orang-orang menganggapnya berwibawa, orang-orang hormat kepada dia. Namun ternyata di satu kesendirian karena ada masalah, air matanya pun mengalir dengan begitu derasnya. Mungkin
dia tidak dilihat oleh orang lain keadaan hatinya yang sedang kacau dan gelisah. Mungkin orang yang terlihat di luar adalah orang yang sangat baik dan orang terlihat di luar sangatlah bagus perangainya, tapi ternyata ketika dia menghadapi musibah-musibah dan ujian-ujian, dia tidak sanggup. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang stres dalam menjalani kehidupannya, dan tak kalah pentingnya di sana, naudzubillah min dzalik, ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup untuk menghadapi beban-beban di dalam kehidupannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, seorang muslim harus tahu, seorang muslim harus paham langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika dirinya dirundung kegelisahan, kerisauan dan juga kesedihan. Maka hendaknya seorang muslim mengambil dari nasihat dan juga mengambil dari langkah-langkah solusi-solusi yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di saat ujian datang kepada kita, di saat ombak kehidupan begitu deras menghempaskan hati kita, di saat mungkin keluarga kita akan hancur, di saat mungkin anak-anak kita tidak bisa untuk kita berbakti atau untuk kita bisa arahkan mereka sesuai dengan keinginan kita, di saat mungkin air mata tak sanggup untuk kita bendung karena begitu derasnya. Maka di sana ada solusi, di sana ada langkah-langkah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, dan ternyata di dalam masjid ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Maka ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, beliau memandang Abu Umamah dan beliau pun mengatakan, "Ya Abu Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waqtis salah." Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid di selain waktu sholat, wahai Abu Umamah? Tidak biasanya Abu Umamah duduk di masjid di selain waktu sholat. Maka pada saat itu Abu Umamah pun menjawab, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Ya Rasulullah, masalah-masalah yang sangat banyak membuat saya gelisah dan resah, membuat saya sedih. Saya banyak masalah wahai Rasulullah, dan hutang-hutang juga sudah menumpuk wahai Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, afala u'allimuka kalimatin idza qultahu adhaballahu anka hammak wa qadha dainak." Wahai Abu Umamah, maukah aku berikan kepada kamu satu kalimat yang dengan kalimat ini Allah akan hilangkan kesedihanmu dan Allah Subhanahu wa taala akan lunasi hutang-hutangmu. Maka kata Abu Umamah, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah SAW, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal." Maka kata Abu Umamah, aku pun baca wasiat dari Rasulullah SAW. Aku baca dengan seksama, aku baca dengan lisan saya, aku juga hadirkan hati saya untuk mengetahui maknanya. Maka pada saat itu fa'adhaballahu anni hammi wa qadha daini, Allah berikan, gantikan kesedihanku menjadi kebahagiaan, dan Allah pun lunasi hutang-hutangku. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketika pada saat ini mungkin kita sedang dirundung berbagai macam masalah, ketika mungkin pada saat ini kita sedang ada masalah dengan istri kita yang tak kunjung selesai, ketika mungkin sekarang kita sedang kesulitan dalam ekonomi, ketika mungkin di sana hutang-hutang sedang menumpuk, ketika mungkin kita tidak tahu apa solusi yang harus kita hadapi, maka cobalah merenung dalam kesendirian, cobalah duduk, cobalah pada saat itu mengangkat tanganmu dan hadirkan rasa di dalam hati bahwasanya doa ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamilah maknanya dan tegaskanlah dengan air mata pengharapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas rasa gelisah dan rasa sedih yang menimpaku ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan dari rasa malas ya Allah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa pengecut dan dari rasa bakhil ya Allah. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilitnya diriku dari hutang dan juga dari dikalahkannya aku dari seorang lelaki. Maka insya Allah ketika kita membaca dengan baik dengan lisan kita, kita fahami maknanya, kita resapi dari apa yang setiap keluar huruf-huruf dari lisan kita, kita tegaskan dengan air mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan kesedihan kita dengan kebahagiaan. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Allah akan jadikan rumah tangga kita penuh dengan harmonis. Allah akan jadikan anak-anak kita berbakti kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah kita untuk segera menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di sana akan banyak langkah-langkah yang dianjurkan di dalam Islam untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam problematika kehidupan kita. Namun waktu tidak akan bisa untuk kita menyebutkan satu persatu. Tapi salah satu yang penting untuk kita pahami di dalam menjalani kehidupan ini adalah kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ada di tangan Allah. Ketika pada saat ini hati kita sedang resah dan gelisah, maka hanya Allah lah yang mampu membolak-balikan hati kita sehingga menjadi hati yang bahagia dan hati yang penuh dengan ketenangan dan juga kenyamanan. Dan sesungguhnya ada sebuah kaidah yang diterapkan oleh para ulama, as-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan ada di tangan Allah dan tidak akan pernah bisa diberikan kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bohong ketika ada seseorang yang menganggap bahwasanya kebahagiaan ada di tempat-tempat hiburan malam. Bohong kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan ada pada wanita-wanita cantik. Bohong kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan ada dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kesenangan yang mereka dapatkan pada wanita-wanita cantik, sesungguhnya kesenangan yang mereka dapatkan di diskotik dan hiburan-hiburan malam, sesungguhnya kesenangan yang mereka dapatkan dari hasil-hasil yang haram, demi Allah itu adalah kesenangan palsu dan fata morgana yang akan berakhir dengan kesengsaraan demi kesengsaraan, yang pasti akan mendapatkan keburukan demi keburukan. Karena sesungguhnya kemaksiatan tidak akan pernah membuat hati bahagia, tapi justru akan menjadikan hati semakin gelisah dan resah. Bahkan mereka orang-orang yang senantiasa mencicipi maksiat-maksiat kepada Allah, pasti dia mungkin akan menjadikan hari-harinya penuh dengan kegelapan dan penuh dengan ketidakpastian dalam menjalani kehidupan. Maka seorang muslim faham bahwasanya hati ada di tangan Allah, maka dia hendaknya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang terbaik untuk dekat dengan Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hal poin terpenting bagi seorang muslim untuk dia bisa menjalani badai kehidupan, bisa menjalani kehidupan penuh dengan ketenangan dan kenyamanan adalah perbaiki hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua. Begitu sebaliknya, kemurkaan Allah ada terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kalau seandainya kita melihat kehidupan kita penuh dengan kesulitan, kehidupan kita penuh dengan problematika yang tak kunjung usai, tak kunjung ada titik temu dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi,
Cobalah lihat hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Dalilnya ada dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang kisah ini diceritakan pada saat itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah kedatangan rombongan dari Yaman, dan ketika rombongan tersebut datang, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Aminkum Uwais? Apakah di antara kalian ada seseorang yang bernama Uwais al-Qarn?" Maka Uwais pun datang dan mengatakan, "Aku wahai Amirul Mukminin." "Wahai Uwais, apakah engkau dari Murad? Apakah engkau dari Qarn?" "Iya wahai Amirul Mukminin." "Apakah engkau dahulunya memiliki satu penyakit kulit yang kemudian Allah sembuhkan dan tidak membekas kecuali sebesar 1 dirham saja?" Maka kata Uwais, "Benar wahai Amirul Mukminin." "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Kata Uwais, "Benar wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Sungguh, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan datang kepada kalian seorang pemuda yang bernama Uwais al-Qarn. Dia berasal dari Murad, dia berasal dari Qarn. Dia dahulunya memiliki penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan dan tidak tersisa kecuali 1 dirham saja. Dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Lahu walidatun wa huwa biha barrun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki seorang ibu yang sangat dia berbakti kepada ibunya. "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau seandainya keluar dari mulut Uwais, dia bersumpah atas nama Allah, dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan setiap huruf yang keluar dari lisan Uwais al-Qarn. Begitu kurang lebih sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, "Wahai Uwais, tolong doakan kepada Allah agar Allah mau mengampuni dosa-dosaku." Maka Uwais pun pada saat itu mendoakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Mau kemanakah engkau wahai Uwais dan rombongan?" Maka kata Uwais al-Qarni, "Kita akan pergi ke Kufah wahai Amirul Mukminin." Maka kata Amirul Mukminin, "Maukah aku tulis kepada gubernur Kufah agar mereka menyambutmu dengan hangat dan memberikan fasilitas-fasilitas kepadamu selama ada di sana?" Maka kata Uwais, "Sungguh wahai Amirul Mukminin, aku menjadi orang yang tidak terkenal lebih aku sukai daripada orang-orang yang didambakan atau dipuji-puji oleh orang lain." Maka beginilah orang-orang yang saleh, di hatinya hanyalah ada kerinduan kepada Allah, tidak peduli dengan jabatan, tidak peduli dengan harta benda. Dia memiliki harta benda adalah wasilah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok bahasan kita adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahu walidatun wa huwa biha barrun." Dia memiliki seorang ibu yang sangat berbakti kepadanya. Dia memiliki seorang ibu yang Uwais sangat berbakti kepadanya. Kalau dia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengambil sebuah kaidah, sebesar apa berbaktimu kepada orang tua, sebesar itulah Allah akan memberikan kehidupan kepada Anda. Sebesar apa engkau memuliakan orang tua, maka sebesar itulah Allah akan memuliakan kehidupan Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang perkataan Nabi Isa dalam surat Maryam ayat ke-32, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Allah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi sengsara. Maka pemahaman balik dari ayat ini adalah mafhumul mukhalafahnya. Orang-orang yang menelantarkan orang tuanya, anak-anak yang tak kunjung untuk datang menghadap dengan orang tuanya, memberikan baktinya kepada orang tuanya, kehidupannya akan penuh dengan kecelakaan dan kesombongan. Maka lihatlah keadaan kita hari ini. Kalau seandainya kita sering jalan-jalan, kita ajak istri dan anak-anak kita ataupun teman-teman kita untuk menikmati keindahan-keindahan alam, tapi nun jauh di sana ternyata ibu kita dan ayah kita sedang menunggu kedatangan kita. Bahkan deringan telepon pun tak ada. Mereka rindu untuk mendengarkan deringan-deringan telepon dari kita semuanya. Kita mungkin lihat keadaan kita saat ini. Kita makan enak, kita menikmati kuliner-kuliner yang tersedia yang bisa kita beli dengan harta kita. Tapi nun jauh di sana, ternyata ibu kita dan ayah kita hanya makan nasi dan garam saja. Kita lihat, kita mungkin sering memakai baju-baju yang bagus, membeli baju-baju yang mahal,
Kita juga beli untuk istri kita baju-baju yang bagus. Anak-anak kita ganti bajunya setiap bulan, harus yang baru contohnya. Tapi nun jauh di sana ternyata ibu dan ayah kita hanya memakai baju yang mungkin 5 tahun sekali baru ganti, yang mungkin bajunya sudah tak layak lagi untuk dipakai. Mungkin inilah yang menjadikan rumah tangga Anda berantakan. Mungkin inilah yang menjadikan anak-anakmu durhaka kepadamu. Mungkin inilah yang menjadikan masalah-masalah besar dalam hidupmu dan tak kunjung engkau mendapatkan solusinya. Mungkin inilah yang menjadikan engkau terlilit hutang padahal gajimu begitu besarnya. Mungkin inilah yang menjadikan kehidupanmu penuh dengan kesengsaraan padahal harusnya kita hidup penuh dengan kebahagiaan. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Kita harus pahami sejauh mana kita memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita, maka sejauh itulah Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara kita ada yang mungkin sedang merasa resah dan gelisah, Allah gantikan dengan kebahagiaan dan ketenangan serta kenyamanan hidup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.